Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwani wa ikhwati fillah. Hamdan wa syukran lillah ala ni'ami allati an'ama 'alaina zahiratan wa batinatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, ashkuru wa hada liqa taki aidan fi liqa'ina as-sabi'. Insyaallah سوف نؤخر لقائنا في لقاء ثامن. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسول الله ربي زدني علما وارزقني فهما. طيب ya. قد دخلنا إلى باب السابع ya, يعني عن akhlak wa tarbiyatul as-suluk ya, akhlak dan pendidikan tarbiyatul suluk ya, pendidikan karakter ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya, yaitu tentang pendidik akhlak dan pendidikan karakter ya. Dan saya Muhammad Abdul Wahab ya, sebagai pengingat kepada kalian ya, kita lama lagi sesuai mekanisme yang ada kita akan ada meet ya. Insyaallah kalau pertemuan ke-8 terakhir kita akan meet, tapi saya harus koordinasi dengan bagian prodi dulu ya, ketua prodi dulu bagaimana baiknya dan kapan ya, untuk menyesuaikan kalender yang ada. Dan bagi kalian tentunya tahu yang belum melengkapi nilai-nilai maupun kehadiran, silakan hubungi saya. Yang sampai nanti nama kalian tidak tertera di daftar peserta ikut MIK ya. Baik, pendidikan agama Islam, akhlak dan pendidikan karakter ya. Apa yang akan kita pelajari ya? Pertama yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup akhlak Islam ya. Kedua, kedudukan akhlak dalam ajaran Islam. Ketiga, pengertian pendidikan karakter itu sendiri. Dan keempat, peranan akhlak dalam pembentukan karakter. Nanti ada pun sub-sub judul yang saya masukkan yang tidak bisa lepas dari pembahasan ini dan saya tampilkan. Ya. Poin pertama, mengenai pengertian akhlak. Pengertian akhlak ya, secara etimologi ya, bila dari sudut pandang etimologi ya, perkataan akhlak itu ya berasal dari bahasa Arab ya, jamak ya, dari khuluqun ya, khulqun ya, khuluqun, yang menurut etimologi sendiri adalah adat kebiasaan ya, adat kebiasaan, perangai, tabiat ini, wadat al-tabi'iyah ya, adab atau sopan santun, al-muru'ah dan agama. Nah, kata khulukun atau akhlakun itu memiliki persesuaian kata dengan kata yang lain, yaitu khalqun yang berarti kejadian, yang berarti kejadian, yang berarti kejadian, serta memiliki kaitannya dengan kata khaliq yang berarti pencipta atau sang pencipta, dan berkaitan juga dengan kata makhluk, artinya yang diciptakan. Dan dari sinilah asal muasal rumusan ilmu akhlak yang merupakan koleksi ukiran urgen yang memungkinkan timbulnya hubungan yang baik antara makhluk dengan khalik. Oke. Pengertian akhlak sendiri menurut para ahli ialah ya, menurut Ibnu Maskawi, beberapa saja saya sebutkan ya, akhlak itu
pendidikan akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Ghazali, yaitu sifat yang terpatri, artinya yang tertanam tertancap dalam hati, yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang ya dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ahmad bin Mustafa, sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan. Ya, di mana keutamaan itu adalah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, syahwat atau hawa nafsu. Menurut Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, yaitu sesuatu yang sifatnya baik atau buruk ya, pengertian secara umum ini akhlak, tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Menurut Nurkhalis Majid ya, akhlak itu adalah manusia diciptakan dalam kebaikan, kesucian dan kemuliaan sebagai baik-baiknya ciptaan. Itu ahsanut taqwim. Tujuan akhlak itu sendiri ya, tujuan akhlak itu sendiri. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Menjadi sesuatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi pada Allah sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat. Sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia. Tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak diketahui oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati. Maka tindakan batin dan gerak-gerak hati pun termasuk lapangan yang diatur oleh akhlak manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang baik. Dalam hadis disebutkan bahwa dan ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik maka baik pula amalnya, dan apabila buruk maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah yang dimaksud itu ialah hati. Yang kurang lebih wa idza saluhat jasadul jasad saluhat jasadul kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu ya, di dalam hadisnya bisa dicari. Nah, dari hadis ini menerangkan bahwa hati adalah bagian terpenting dari tubuh manusia dalam hal memiliki perasaan ya, sehingga apapun yang direncanakan oleh hati sejatinya akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini dapatlah diibaratkan bahwa jasad itu bagian pemerintahan dalam diri kita, sedangkan hati menjadi pusat pemerintahan. Seseorang yang mempunyai hati dan pendirian yang kuat, meskipun badannya tidak sekuat hatinya, lebih diharapkan akan memperoleh hasil pekerjaan daripada seorang yang berbadan kuat tetapi hatinya lemah. Berikutnya jenis-jenis akhlak ya. Sebagaimana yang kita ketahui, yang pernah kalian dengar barangkali ya, jenis-jenis akhlak dibagi dua, yaitu akhlak mahmudah atau hamidah, akhlak mazmumah atau zamimah ya. Bagian-bagian yang termasuk akhlak mahmudah yaitu jujur, berperilaku baik, malu, rendah hati, murah hati dan sabar. Sedangkan zamimah yaitu mencuri, iri hati, ghibah, membunuh atau segala perbuatan yang tercela dan merugikan orang lain. Jujur ya adalah sebuah tingkah laku yang didorong oleh keinginan hati ya yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain, mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kemudian berperilaku baik ya, husnul khuluq, yaitu suatu reaksi psikis terhadap seorang terhadap lingkungannya dengan cara teruji ya. Malu al-haya yaitu
Akhlak seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat serta dapat mencegah seseorang untuk melalaikan hak orang lain. Murah hati, rendah hati ya, al-tawaddu ini adalah sifat pribadi yang bijak oleh seseorang yang dapat memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Murah hati al-hilm adalah suka memberi kepada sesama tanpa merasa pamrih atau sekadar pamernya. Sabar ya, menahan atau mengekang segala sesuatu yang menimpa diri kita. Nah, adapun perbuatan buruk ini yaitu segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain, itu kita harus hindari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Adapun ruang lingkup, akhlak Islam diantaranya yaitu akhlak pribadi, ya, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Ya. Akhlak pribadi, yaitu di sini adalah tentang diri kita sendiri, dirinya sendiri. Ya. Maka hendaklah seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani ya teman-teman. Di samping itu manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Dengan semuanya itu manusia mempunyai kelebihan dan dimanapun saja manusia mempunyai perbuatan. Akhlak berkeluarga ya. Akhlak berkeluarga ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Ya, karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anaknya jelas ya, itu mengarahkan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna ya, dengan ajaran-ajaran yang baik. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik ya, terutama bapak dan ibu, untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang, sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa mereka mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Akhlak bermasyarakat ya. Akhlak bermasyarakat ini yaitu tetangga ya. Mereka yang bersama-sama mencari manfaat dan menolak kemudaratan ya. Bermasyarakat, kita memiliki tetangga ya, kita harus memberikan contoh yang baik kepada tetangga kita, menjaga kesusilaan moral timbul dalam masyarakat ya. Kemudian akhlak bernegara ya, yaitu berbangsa dengan kita ya, yaitu warga masyarakat yang berbahasa dengan yang sama dengan kita, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air ya. Kita ini hidup bersama mereka dengan rasa nasib dan sepenanggungan yang sama. Nah, akhlak beragama yaitu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan makhluk Tuhan. Faktor yang mempengaruhi akhlak yaitu aliran nativisme, yaitu bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Ya, aliran empirisme yaitu yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor luar. Aliran Convergencer ya, bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal. Ciri-ciri akhlak dalam Islam itu kebaikan itu bersifat mutlak ya. Kebaikan itu bersifat menyeluruh, tetap dan mantap, kewajiban tersebut harus dipatuhi. Inilah ciri-ciri akhlak dalam Islam ya. Perbedaan akhlak yang etika dan moral ya. Akhlak ya merupakan sikap atau perilaku baik dan buruk yang dilakukan secara berulang-ulang dan diperankan oleh seseorang tanpa disengaja atau melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Moral suatu yang berkenaan dengan baik dan buruk dan dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan etika
suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia. Ya. Ya. Akhlak, moral, dan etika. Ya, etika suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia. Kedudukan akhlak dalam Islam, ya. Satu, penyempurnaan akhlak yang mulia, ya. Salah satu ajaran pokok agama Islam. Tiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Pendidikan karakter, ya. Mengenai pengertiannya, menurut KBBI, ya, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, ya, melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, ya, Sisdiknas ini bab 1 pasal 1 ayat 1 adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut Hati Al-Abrashi, pendidikan karakter itu adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegak jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan ataupun tulisan. Nah, sedangkan konsep pendidikan di dalam Islam itu ada tiga, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan tahdib. Tarbiyah, ya, dipecah lagi menjadi tiga kata, yaitu rabba, yarbu yang bermakna bertambah dan tumbuh. Rabia, yarba yang berarti tumbuh dan berkembang. Rabba, yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Ta'lim, yaitu proses pembelajaran secara terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedangkan ta'dib, yaitu pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajat tingkatannya, serta tentang tempat, ya, seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmani, intelektual, rohani seseorang. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, ya, pendidikan dari bahasa Yunani itu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Karakter sendiri itu merupakan sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan individu, ya, watak, ya. Menurut Lincona, ya, Thomas Lincona ini salah satu tindakan yang disengaja untuk membantu seseorang supaya ia mampu memahami, memperhatikan, dan untuk melakukan etika-etika yang lebih inti. Menurut Kartaja, ya, yaitu sebuah ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu atau benda tertentu. Menurut Suyanto, sebuah cara berpikir dan berperilaku seseorang menjadi ciri khas pada setiap individu untuk hidup dan bekerja sama dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Menurut Elkin, beberapa hal yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Menurut John, berbagai pendekatan langsung untuk pendidikan moral dengan memberi pelajaran kepada peserta didik tentang pengetahuan moral berdasar untuk mencegah mereka melakukan perilaku yang tidak bermoral, yaitu atau membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Tujuan pendidikan karakter, ya. Menurut Omar Muhammad itu tujuannya itu menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat, kesempurnaan jiwa bagi individu dan menciptakan kebahagiaan, kemajuan, kekuatan, dan keteguhan bagi masyarakat. Menurut Atiyah, membentuk manusia yang berakhlak agar mempunyai kehendak yang kuat, perbuatan-perbuatan yang baik, meresapkan fadilah dan menjauhi kekejian. Menurut Muhammad Mahmud Yunus, yaitu membentuk putra-putri yang berakhlak mulia, berilmu
bertempur, bercita-cita tinggi, berkemauan keras, beradab, sopan santun, baik tingkah laku, manis tutur, biar bahasanya jujur dan segala perbuatannya suci murni hatinya ya. Tujuan yang lainnya yaitu agar mahasiswa atau peserta memiliki pemahaman yang baik tentang akhlak Islam, ruang lingkupnya, dan pada akhirnya memiliki komitmen untuk dapat menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan seterusnya. Dasar pendidikan akhlak, ya, dasar pendidikan akhlak sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, Al-Ahzab 21, Al-Qalam 4, dan hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, yaitu dasarnya Al-Quran dan hadis, ya. Al-Imran ayat 104, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka lah orang yang beruntung. Yang Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kemudian di surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad ini maksudnya berbudi pekerti yang mulia. Dan hadis Rasulullah, innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Metode-metode pendidikan karakter, ya, yaitu pertama mengajarkan keteladanan, menentukan prioritas, praksis, ya, prioritas, refleksi, memahamkan pentingnya pendidikan tauhid. Peranan akhlak dalam pembentukan karakter, ya. Pendidikan akhlak memiliki peran dalam tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada umat manusia, utamanya penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan agar menjadi insan kamil yang sempurna, maksudnya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan bertanggung jawab sebagai cermin dari kepribadiannya. Nah, pembentukan karakter, ya, dalam Islam itu yaitu kecerdasan intelektual, tadi disingkat dengan IQ, kecerdasan spiritual, ya, dan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual itu terlakukan kemampuan intelektual, analisis logika dan rasio seseorang. IQ merupakan kecerdasan otak untuk menerima, menyimpan dan mengolah informasi yang diperoleh menjadi fakta. Sedangkan kecerdasan spiritual (SQ) kemampuan seseorang untuk mengerti dan melaksanakan ajaran dari kepercayaannya. Kecerdasan ini mengatur hubungan antar individu dengan Tuhan. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, serta kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. Dan ada peran orang tua dalam pendidikan anak, ya. Itulah teman-teman semua materi pada kita hari ini. Semoga kalian dapat meringkasnya menjadi materi yang sederhana, satu lembar, ya, maksimal 2 lembar. Ambil bahasan pokoknya saja. Dan kumpul Jumat, Sabtu mendatang, ya, Sabtu mendatang bulan Desember. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.